A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, peserta Pusdiklat Atraindo yang saya hormati, saat ini saya mau menyampaikan materi tentang Kopes Fileri. Materi ini merupakan revisi ya, dari yang pertemuan hari Senin tanggal 1 Juni ya. Kenapa direvisi? Karena yang waktu tanggal 1 itu belum lengkap ya. Ini saya lakukan hanya sendiri ya, online, karena ini merupakan revisi saja. Baik, kita mau menyampaikan materi tentang sistem organ, atau yang selanjutnya kita sebut Kopes Fileri. Nah, jadi sistem organ itu apa? Sistem organ itu adalah kelompok organ yang bekerja sama untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu. Nah, jadi di dalam tubuh itu ya, setelah sel mengikat diri yaitu menjadi organ, ya. Nah, organ-organ itu juga berkumpul sesuai fungsi dan tugasnya. Organ-organ itu berkumpul, maka berkelompok atau ya berkumpul atau berkelompok, maka untuk kerjanya agar benar-benar menjadi satu kesatuan dan bisa menjadi suatu kolaborasi kerjasama yang sinergi, maka ada yang namanya sebuah sistem. Gitu ya. Dalam ilmu anatomi ini disebut sistem organ. Gitu ya. Kan jadi sistem organ itu berawal dari sel yang telah mengikat atau sel yang telah berkumpul dan diikat oleh sebuah jaringan, ya, itu membentuk organ. Nah, setelah itu si organ-organ itu juga berkumpul, berkelompok, membangun sebuah kelompok. Kelompok itu memiliki tugas dan fungsi berbeda. Agar kelompok organ itu atau organ-organ dalam kelompok satu dengan kelompok lain bisa bekerja sama, maka ada sebuah sistem yang namanya sistem organ, ya, kan? Nah, begitu ya, rekan-rekan. Jadi sistem organ ini itu yang tadi, gitu ya, yang kumpulan-kumpulan organ yang setelah berkumpul bekerja sama, maka itulah yang disebut sistem organ. Sistem organ itu ya, menjadi ada 12 sistem atau 12 kelompok organ, gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam ilmu kirurgi, dalam ilmu penyihatan kirurgi, itu disebut Kopes Fileri. Kopes Fileri ini merupakan singkatan ya, rumus yang terdiri dari K-nya itu adalah kerangka, O-nya itu adalah otot, V-nya itu, V pertamanya itu adalah peredaran darah, V kedua yaitu pencernaan, kemudian E
endokrin, S-nya saraf, yang P ketiga pernapasan, terus I-nya imun, L-nya limpatik, E-nya ekskresi, dan R-nya reproduksi, I-nya integumen. Nah, itu ya. Agar nanti ke depan mudah kita menghafal, maka kalau berbicara sistem organ manusia, maka kita cukup mengingat rumusannya, yaitu Kopes Villari. Rekan-rekannya. Nah, maka kita pada materi Kopes Villari ini yang pertama kita mengetahui sistem kerangka dan bagian-bagian dalam sistem kerangka itu ada apa aja, gitu kan? Kemudian tugas dan fungsi yang utamanya apa, gitu kan? Nah, di sini tugas kerangka yaitu menopang tubuh, ya, memperlancar pergerakan, melindungi organ dalam, menyimpan mineral dan lemak, nah, serta menghasilkan sel darah. Nah, itu ya. Fungsi yang utamanya itu tempat melekatnya otot. Nah, jadi sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, pas kita mengingat atau mendengar apa itu sistem kerangka, maka itu kita paham gitu ya, sebagai penopang tubuh, ya, tubuh bisa tegak kan gitu, terus tubuh bisa bergerak dengan bebas kan, terus yang di bagian dada terutama otomatis melindungi organ yang organ ada di dalam gitu kan, dengan ada sistem kerangka ini gitu kan. Nah, terus menopang mineral kan gitu, menyimpan mineral dan lemak serta menghasilkan sel darah ya. Jadi sel darah itu dihasilkan oleh sistem kerangka gitu ya. Itu. Nah, fungsi utamanya tentunya yaitu melekatnya otot gitu kan. Nah, itu ya, tugas dan fungsi sistem kerangka. Terus sekarang bagian-bagian dalam sistem kerangka itu apa saja? Ya. Nah, tentu di sini di dalam sistem kerangka itu tentunya yang pertama yaitu adanya tulang. Tulang, ya. Nanti ke depannya kita bahas tentang tulang. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah tulang dalam sistem kerangka itu yaitu sendi. Sendi. Terus yang ketiga ligamen. Ya, yang keempat tendon, yang kelima tulang rawan. Nah, sekarang apa yang membedakan ligamen dan tendon? Nah, ini rekan-rekan yang mungkin tulang tahu ya, tulang jelas gitu ya, tulang itu yang yang keras ya. Nah, kalau sendi itu berarti persendian, berarti perbatasan, sambungan-sambungan itu ada yang namanya sendi dalam sambungan. Nah, terus kalau tulang rawan berarti ini nih yang di dada. Makanya hati-hati kalau Anda menekan punggung atau menekan dada, ini di sini ada namanya tulang rawan. Jadi hati-hati Anda untuk melakukan penekanan di sini. Nah, sekarang yang perlu Anda ketahui ini ada ligamen dan ada tendon. Nah, jadi Anda saat nanti melakukan pemijatan atau manipulasi umum, hati-hati di sini ada ligamen. Nah, perbedaan ligamen dan tendon yaitu kalau ligamen yaitu uh, tulang atau suatu organ yang menghubungkan, ya, organ yang menghubungkan antara tulang dan tulang, itu ligamen. Itu ya. Ligamen itu adalah organ dari sistem kerangka ini
yang menghubungkan atau yang menempelkan tulang dan tulang. Jadi di sini hati-hati kalau Anda melakukan penekanan di daerah daerah sendi, ya. Karena ada ligamen itu menghubungkan tulang. Nah, terus selanjutnya kalau tendon itu tulang dengan otot, gitu, atau otot dengan tulang. Jadi si otot nempel ke tulang itu ada bahan yang lentur, lunak, tetapi ini cukup kuat, tapi hati-hati ya, sangat rawan juga. Nah, itu disebut tendon. Jadi organ di dalam sistem kerangka yang menghubungkan tulang ke otot itu adalah tendon, ya, yang menghubungkan tulang dengan tulang itu adalah ligamen. Itu ya, kan. Nah, selanjutnya kita berbicara sistem otot, gitu kan. Maka kita sampaikan mengenai tugas dan fungsi otot, yaitu sebagai menggerakkan, ya, menjaga postur, dan mempertahankan suhu tubuh, serta berperan dalam kerja sistem sirkulasi darah, pernapasan, pencernaan, dan reproduksi. Itulah otot. Nah, maka jenis-jenis otot itu ada 3, ada otot polos, ya, otot jantung, otot duri. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk-bentuknya. Berarti kalau otot polos ya polos gitu ya. Nah, kalau otot jantung ini mas ini berarti tipis begini ya, sel-selnya seperti ini. Kalau otot jantung itu seperti apa? Bulat gitu ya, bulat-bulat atau serat-seratnya bulat. Namun si serat itu ada sebagai penghubung ini ya, ada rongga-rongga ininya gitu kan. Nah, kalau yang otot duri itu si serat-seratnya itu nempel, nempel gitu. Itu ya otot duri. Nah, itu berarti otot jantung ya tentunya ini ada di jantung. Itu tugas dan fungsi dan jenis-jenis otot. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah. Peredaran darah ini berfungsi untuk apa? Itu kan, dan tugasnya apa? Itu kan, itu tugasnya mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, nutrisi, dan hormon, serta mengangkut produk limbah metabolisme, mengatur suhu tubuh, melawan penyakit, dan menyembuhkan luka. Nah, itulah sistem peredaran darah. Nah, di dalam sistem peredaran darah itu ada 3 organ. Itu pertama jantung, terus pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu ya berarti jalannya darah. Ya, yang ketiga itu darah itu sendiri. Itu ya, kan, sehingga si darah ini mengalir pada pembuluh darah dan didorong, dipompa oleh jantung. Kemudian selanjutnya yang keempat ya, yaitu sistem pencernaan. Tentunya Anda sering dengar dan sudah tahu mengenai sistem pencernaan, yaitu tugas dan fungsinya yaitu memecah makanan menjadi nutrisi yang bisa diserap tubuh, serta mengolah sisa-sisa makanan menjadi limbah yang dibuang. Nah, fungsi utama dari pencernaan yaitu mengolah makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Itu jadi kurang lebih 3 ya dari fungsi utamanya. Nah, sekarang organ-organnya apa saja, gitu kan? Nah, di sini pertama mulut, terus turun ke bawah esophagus atau kerongkongan, gitu ya. Kerongkongan terus ke lambung. Nah, ke lambung ke bawah di sini ada usus 12 jari. Nah, di sini ada pankreas, kandung empedu. Nah, di sini ya, setelah dari usus 12 jari maka turun ke usus kecil. Nah, usus kecil, setelah ke usus kecil nanti naik usus besar, terus turun, mendatar terus turun, terus rektum dan anus. Itulah sebagian besar dari sistem pencernaan, gitu ya. Nah,
Nah, di sini ada juga yang menyebut ada setelah lambung itu usus halus, kemudian usus besar ya. Nah, ada juga yang tidak menyebut usus halus, tapi langsung dari lambung ini usus 12 jari, usus kecil kan gitu. Nah, terus langsung ke usus besar. Nah, jadi usus halus itu terdiri dari dua denum, yaitu usus 12 jari dan usus kecil, serta di sini adalah ilium. Jadi ilium itu usus yang menghubungkan antara usus kecil dan usus besar, ilium. Itu ya rekan-rekan. Ini proses, ini usus besar nih. Besar naik, datar, menurun, rektum dan anus. Itu ya rekan-rekan. Ini diperbesar dari sini, dari sini, ke sini. Ya, dari usus halus ini bagian-bagiannya, terus usus besar ini bagian. Demikian mengenai sistem pencernaan. Kita lanjut ke sistem endokrin. Nah, di sini rekan-rekan yang perlu kita ketahui tentang sistem endokrin, karena sistem ini yang sangat penting nanti dalam penanganan kasus ya. Rekan-rekan, jadi apakah tugas dan fungsi sistem endokrin gitu ya? Nah, di sini sistem endokrin ini yaitu mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon. Nah, jadi si sistem endokrin ini yang mengatur fungsi tubuh seluruhnya melalui hormon. Gitu ya. Fungsinya meliputi pengaturan metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, fungsi seksual, reproduksi, suasana hati, sirkulasi, siklus tidur, dan homeostasis atau keseimbangan internal tubuh. Itulah fungsi dari endokrin. Organ-organnya apa? Nah, ini salah satunya itu ada di kelenjar di bawah otak, yaitu ada ya hipotalamus, pituitari, atau pineal. Ya, ini semuanya ada di bawah otak. Kemudian ada tiroid, paratiroid, itu ada adrenal. Itulah sistem endokrin, ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya, apakah sistem saraf? Gitu ya. Tentunya saraf ini juga sangat penting ya diketahui oleh rekan-rekan mengenai tugas dan fungsinya, yaitu sebagai jaringan komunikasi tubuh, ya, mengatur aktivitas tubuh dan mengendalikan respon terhadap rangsangan. Nah, inilah rekan-rekan yang disebut sistem saraf. Sistem saraf ini ada dua, yaitu ya ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Saraf pusat itu yaitu mulai dari otak, selanjutnya ke sumsum belakang. Ini tulang sumsum belakang, terus ke bawah. Dan kalaulah misalnya sistem saraf tepi itu pun ada dua, somatis dan otonom. Gitu ya. Ini yang somatis, gitu ya. Refleks, gitu ya. Kalau yang otonom ini tanpa disadari. Kita lanjut. Kemudian sistem pernapasan. Nah, tentunya kan sudah tahu bahwa sistem pernapasan ini itu sebagai proses antara pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi yang masuk itu oksigen, kemudian dikeluarkan itu yang dikeluarkan berarti karbon dioksida. Nah, jadi fungsi utama sistem pernapasan itu tadi pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Ya, kan nama organ-organnya yaitu mulai dari hidung, bisa juga dari mulut, tapi lebih cenderung ke hidung, terus melalui paring, laring, atau tenggorokan, kemudian ke paru-paru, terus diafragma. Itu ya rekan-rekan mengenai sistem pernapasan. Kita lanjut ke sistem imun. Nah, tentunya imun ini juga sangat penting, yaitu untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Sistem imun juga ini berperan
dalam mengenali dan menghancurkan sel kanker. Jadi rekan-rekan, kalau sistem imunnya lemah, maka ya banyak yang terjadi atau masalah ke dalam tubuh. Karena bakteri, virus, jamur ataupun sel-sel kanker itu akan mudah mengintervensi tubuh. Nah, jadi bagian-bagian organ pada sistem imun apa saja? Yaitu seluruh getah bening. Nah, jadi yang ada di tubuh, mulai getah bening bagian kepala, getah bening bagian dada, getah bening bagian perut. Itu merupakan sistem imun kita. Jadi kalau misalnya ada benjolan-benjolan itu, rekan-rekan nggak usah kaget dan nggak usah diapa-apain, itu adalah sistem imun Anda sedang bekerja. Kemudian yang keempat yaitu solar plexus. Itu serabut saraf yang ada di sekitar lambung. Kayak inilah solar plexus, rekan-rekan, yang kurang lebih yang warna kuning yang mengelilingi lambung, gitu ya. Itu. Nah, jadi solar plexus ini adalah juga disebut pusat energinya kita, gitu ya. Jadi di mana solar plexusnya itu lemah, maka rekan-rekan akan terjadi kurang semangat, gitu ya. Jadi stamina menurun. Maka stimulasi atau manipulasi di titik solar plexus yaitu nomor 20 itu bisa membuat Anda tenang dan bersemangat lagi, gitu kan. Ya, kita lanjut ke sistem limpatik. Nah, sistem limpatik, endokrin, imun itu kurang lebih hampir sama, Nah, namun kalau endokrin tadi berarti berbicara hormon, nah kan gitu, alirannya itu melalui hormon. Nah, kalau misalnya sistem imun tadi itu di dalam kelenjar getah bening, gitu ya, berarti yang menghubungkan antara kelenjar getah bening yang satu dengan yang lain itulah sistem saraf. Nah, kalau limpatik itu cairannya yang ada di dalam getah bening ataupun lain limpanya, ya rekan-rekan. Jadi ini sama fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, melawan infeksi dan menyerap lemak dan usus. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan kelebihan cairan dari jaringan tubuh, menyaring limbah dan sel abnormal, menyerap lemak dan vitamin yang larut di dalam lemak, mengangkut sel imun. Nah, jadi itu rekan-rekan. Berarti berarti imun itu yang tadi kelenjar, yang mengangkutnya berarti yang mengangkut sel imun itu limpatik, gitu ya. Nah, maka organ-organnya apa? Nah, dari sistem limpatik yaitu pembuluh limpatik, terus kelenjar getah bening tadi ada yang di atas, bawah, dada dan perut, terus limpa. Limpa itu ada bagian kiri, terus ada amandel itu di mulut, ini yang ada jenjel di sini. Nah, terus kemudian timus, ya, itu yang ada di dada. Itu ya rekan-rekan yang disebut sistem limpatik. Kemudian sistem ekresi dan urenia. Ya. Sistem ekresi ini berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan sisa zat metabolisme serta limbah tubuh. Ini ya tentunya ini sistem ekresi dan urenia ini terdiri dari paru-paru, terus ginjal, saluran kencing, kantung kemih, dan alat kelamin. Itulah organ-organ yang ada dalam sistem ekresi atau urenia. Kita lanjut ke sistem reproduksi. Nah, berarti sistem reproduksi ini itu menghasilkan keturunan ya, untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies ya, untuk terus bahwa hidup ini terus tumbuh ya dan berkembang. Nah, melalui sistem reproduksi ini tentunya. Nah, sistem reproduksi ini ada di pria dan ada di wanita.
Kalau misalnya di pria berarti itu ada sperma. Kalau di perempuan berarti ada sel telur. Jadi reproduksi yang di laki-laki ini adalah yang membuahi. Ya, maaf, si alat reproduksi yang ada di laki-laki ini adalah yang menyalurkan ya sperma agar bisa membuahi sel telur. Itu ada organ-organnya, ada testis, ada epididymis, napas deferens, kelenjar prostat, dan penis. Kita lanjut ke sistem reproduksi wanita. Ya, tentunya sistem reproduksi wanita ini adalah sel telur sebagai penjia tempat perkembangannya janin. Nah, di sini ya rekan-rekan, organnya ada ovarium, tuba falopi, rahim, leher rahim, dan vagina. Kita lanjut, yang terakhir itu integumen. Nah, tugas integumen itu memiliki tugas yaitu sebagai lapisan luar yang melindungi dan menjaga keseimbangan tubuh. Dan juga ini mengatur suhu dan sebagainya. Organ-organ yang ada di sistem integumen yaitu kulit, rambut, kuku, dan kelenjar di kulit. Itu ya, demikian rekan-rekan mengenai sistem organ atau disebut popescuderi ya. Rekan-rekan ini terus menerus ya lakukan, baca ulang sehingga rekan-rekan semakin paham. Kalau bisa rekan-rekan belajar menyampaikan ke yang lain ya. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.